mengesalkan gak sih kalau misalkan memiliki rasa perfeksionis tuh? Lumayan sih Kak, kadang capek gitu. Cuman dulu tuh lebih parah, sekarang kayaknya udah sih. Karena kayaknya Tasya udah menemukan, oh ternyata aku kayak gini bagus kok. Ternyata orang nggak terlalu mikirin kok, kenapa aku harus mikirin kali gitu. Tasya, self love-nya kalau lagi escape, kalau lagi pusing, lagi stres, lagi burnout? Tasya tuh bener yang kayak tadi Tasya bilang, kalau udah capek itu pasti Tasya tidur. Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan Tasya berhari-hari nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi, mungkin lagi hibernasi, lagi stres berat. Pernah sih kan punya mantan. Nggak apa-apa kan kita nongkrong, santai aja kali. Santai aja guys. Punya mantan yang mungkin kayak dari sekolah gitu. Jadi emang namanya juga kayak udah dari sekolah tuh kayak temen. Iya, cinta monyet gitu ya, belum yang sampai serius sampai ngomongin sampai ntar kita punya rumah di mana, punya anak di mana, cucu kita kayak, namanya siapa. Iya bener, belum ada kayak kepikiran. Tapi ya udah jalan aja karena kayak berselang dari sekolah itu kan 3 tahun SMA terus lulus gitu. Jadi kayak setiap tahun tuh terlewati kan Kak, jadinya lama kan jadinya. Akhirnya di situ kayak setelah sejauh ini tuh kayak nggak ada tujuannya aja. Terus cuma jalan gitu aja ya. Terus kayak aku pengen kesini tapi dia kenapa nggak mendukung dan segala macam. Menurut Tasya jadi kayak nggak ada arahnya aja. Jadi kayak mungkin sesuai dengan lagu itu aja. Ya ini nggak pernah kayak GR gak? Kayaknya ini lagu ya, dinyanyiin sama Tasya buat gue deh. Hai Global People, welcome to Nongkrong Seru bersama gue Tommy. Dan di sebelah gue udah ada Tasya Natasha. Hai Global People, halo Kak. Tasya apa kabar? Alhamdulillah Tasya baik. Terima kasih sudah datang ke Nongkrong Seru hari ini. Terima kasih juga Tasya bisa hadir pada hari ini. Suaranya sangat-sangat lembut ya. Pantesan setiap kali nge-cover lagu viewersnya banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan Tasya tuh suka banget nge-cover lagu? Emang dari kecil suka nyanyi kah? Atau orang tua di rumah? Tasya suaranya bagus dari lahir, oe-oenya udah merdu. Nyanyi emang suka dari kecil nyanyinya. Terus kayak karena orang tua support, akhirnya didukung terus kan. Terus makin lama makin serius untuk nyanyi. Wah. Gitu. Yang emang ngebikin semakin serius itu karena emang teman-temannya akhirnya nemu teman-teman yang setongkrongan yang sefrekuensi akhirnya bisa ngedukung Tasya nyanyi. Atau sebenarnya ikut les juga sebenarnya di luar? Emang dari Tasya sendiri sih Kak, karena Tasya tahu kayak dari orang tua dukung, terus Tasya juga mikir kayaknya aku punya bakat deh gitu, kenapa nggak aku manfaatin aja. Pertama gitu. kali, kan semua orang tuh pasti bisa nyanyi, tapi nggak semua orang tuh pede nyanyi. Bener. Gimana pertama kali Tasya tuh ngerasa, wah kayaknya nih gue kalau nyanyi bagus dan ada yang suka, kayaknya inilah momen untuk gue menikmati hidup adalah gue pengen hidup dari nyanyi. Waktu itu tuh kayak sebenarnya Tasya tuh masih kayak bingung ya, kenapa ya aku kok disuruh nyanyi terus ya gitu kalau ada acara. Selalu disuruh nyanyi sama orang tua dari kecil. Bener, jadi karena mungkin tahu nih Tasya bisa nyanyi dulu, sempat ikut dipilih gitu waktu TK gitu kan, dipilih ternyata bisa ngikutin do re mi gitu-gitu fa sol la si do, terus dia ikutin lomba. Nah akhirnya menang. Di situ kayak orang tua Tasya mungkin tahu anaknya bisa nyanyi. Akhirnya dari SD SMP tuh mulai kalau ada acara apapun itu selalu disuruh nyanyi, ikut nyanyi kak gitu. Oh, termasuk 17-an, kalau tetangga nikah gitu kan, keluarga nikahan. Iya. Terus kayak akhirnya kok kenapa ya, padahal Tasya nggak mau gitu kan. Terus tapi lama-lama kok seru juga ya? Seru, terus kok pada suka gitu, apa suaraku bagus ya gitu. Akhirnya di situ Tasya niatin, kok ternyata lama-lama enak kok nyanyi gitu. Jadi suka aja denger lagu di situ. Gara-gara dicemplungin. Ingat gak pertama kali lagu yang harus Tasya nyanyiin di depan umum, yang ini susah banget ngapalinnya? Apakah itu lagu misalkan, biasanya orang tua ini nyuruh nyanyi lagu Titanic, My Heart Will Go On. Itu zaman gue kayaknya. Jadi tuh sebenarnya Tasya tuh suka denger lagu Kak. Jadi papa juga suka denger lagu. Jadinya tuh Tasya tuh dulu suka Justin Bieber. Di tahun Tasya, akhirnya Tasya hafalin semua lagunya. Terus sampai kalau misalnya tuh kalau di pesta-pesta tuh kan selalu keyboardan ya. Terus Tasya requestnya tuh Justin Bieber. Gitu. Iya, jadi kayak nggak ada yang tahu gitu penyanyi apa. Akhirnya Tasya belajar lagu Indonesia. Lagu apa? Lagu The Virgin.
Tuhan berikan kayak gitu. Kan itu kalau misalkan di video klipnya harus ada duetnya kan, yang iya, punggung-punggungan. Kalau di panggungan sendiri gimana? aja. Enggak sama abang keyboardnya ya. Coba tahu sambil main keyboardnya sambil punggung-punggungan gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang menjadi musisi panutannya Tasya, kan tadi sempat disebut lagu yang sering dinyanyiin pasti Justin Bieber. Cuma yang lagu yang disering nyanyiin sama yang menjadi role model yang kayaknya gara-gara dia nih Tasya pengen nyemplung di dunia musik itu siapa? Sebenarnya sih nggak ada sih Kak, nggak, karena kan emang Tasya tuh dulu dari orang tua ya, jadi karena mama papa suka nyanyi, mungkin karena dari orang tua juga sih Tasya jadinya kayaknya ini bakal jadi cita-cita Tasya juga gitu loh. Tuh, jadi untuk nyanyi yang suka kali sama artis itu nggak ada yang Tasya jadiin role model gitu sih, lebih kayak suka musik gitu. Sampai sekarang nggak ada yang sampai, wih gila nih gue seru banget deh. Kalau sekarang tuh karena udah tahu ya, jadi pasti ada yang Tasya sukain banget. Sering banget gitu. dengerin iya, gitu ya. Gitu. Tasya suka Olivia Rodrigo, suka Adele. Perempuan tercantik ya, Olivia Rodrigo diberikan anugerah diberikan nominasi wanita tercantik berdasarkan pengukuran matematika. Gokil. Olivia Rodrigo terus Adele. Kalau Indonesia Tasya suka Teh Ocha. Mbak Teh Ocha. Kalau cowok? Cowok nggak ada sih Kak. Belum ada yang suka. Oh iya. Kalau di antara tiga itu ada Olivia Rodrigo, di Indonesia juga ada Teh Ocha. Siapa yang kira-kira pengen banget dan paling memungkinkan untuk tahun depan misalnya Tasya merilis lagu, siapa kira-kira yang pengen diajak duet? Yang nyata kali ya benar-benar itu ya pasti Teh Ocha sih. Oke. Tapi ngomong-ngomong Global People, Tasya ini juga sebagai salah satu orang yang suka banget ngomongin tentang mental health. Kenapa sih mental health itu perlu diomongin dan kenapa itu menarik perhatiannya Tasya? Menurut Tasya tuh salah satu Kak, hal yang penting ya buat semua orang. Karena emang setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing, punya problemnya untuk menghadapi hari-harinya, kehidupannya, bener. Kayak gitu. Maksudnya setiap orang punya masalah yang beda-beda sih untuk menjalani hari-harinya tuh kayak gimana gitu. Kan ada orang yang kadang merasa bahwa apakah gue sudah cukup am I good enough gitu ya? Apa gue cocokkah dengan pekerjaan atau mungkin kadang misalkan kayak contohnya dunia musisi juga misalkan nyanyi manggung walaupun sebenarnya kadang-kadang aman-aman aja tapi kadang ada komentar-komentar netizen overthinking gitu ya. Atau ada yang si paling jago nyanyi, si paling teknik yang kayaknya teknik lu salah deh gitu. Bener. Kenapa sih orang tuh harus atau mungkin obrolannya lebih kayak gini, apa yang harus mereka lakukan supaya yang kayak gitu-gitu tuh nggak mengganggu kesehariannya mereka? Kalau Tasya pribadi ya Kak, kalau untuk menghadapi hal-hal kayak gitu tuh mungkin Tasya lebih ngambil positifnya aja sih. Mungkin pasti setiap orang tuh bakal ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Pasti bakal ada lah, setiap orang pasti ngerasain hal negatif yang dapat dari orang lain yang sebenarnya mungkin maksud dia juga nggak baik ya maksudnya ya. Cuman mungkin kita kan juga punya pemikiran yang aduh kenapa jadi kayak gini. Jadi itu sih jadi nambah pikiran kayak gitu. Jadi kayak nggak fokus padahal ya sebenarnya balik ke kita sendiri juga sih Kak. Kalau misalnya Tasya tuh mungkin dari hal-hal negatif itu mungkin Tasya bisa ambil positifnya aja. Mungkin kayak misalnya dari komentar-komentar negatif kayak gitu. Oh mungkin gak semuanya komentar negatif itu buruk kok. Ya. Kadang-kadang bisa jadi pelajaran juga yang bisa jadi pelajaran buat kita juga kayak gitu. Tapi penasaran deh, apa sih yang membuat Tasya pertama kali akhirnya ngomongin tentang mental health? Atau mungkin ternyata Tasya di balik itu pernah ada pengalaman? Pengalaman pasti ada sih Kak. Kayak ya apalagi proses perjuangan kayak buat jadi penyanyi itu pasti ada aja rintangannya. Apalagi terutama ya sebenarnya dari orang-orang juga gitu kan. Tapi ya salah satu hal yang Tasya yang Tasya bisa sampein kenapa Tasya mau ngomongin mental health karena emang menurut Tasya itu penting buat kayak pengalaman Tasya juga. Mungkin Tasya bisa share ke teman-teman biar bisa kita juga sama-sama belajar gimana cara menanggapi mental health tersebut, terus menyelesaikannya juga dan gimana caranya kita buat menjadikan hal-hal tersebut menjadi hal yang positif buat kita kayak gitu. Betul. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang ngerasa kadang dia ngerasa bahwa ini oke,
bahwa dia bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Kadang dengan mungkin berdoa atau mungkin mencoba cari-cari buku, tapi sebenarnya ada ini ada kayak waktunya kapan seseorang yang mungkin terkena mental health atau mungkin terkena serangan-serangan dari komentar-komentar orang yang kadang mungkin dia nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Dia harus mencari bantuan kemana? Setiap orang pasti punya jalan dan caranya masing-masing ya Kak. Tapi kalau misalnya dari Tasya nih, darinya Tasya sendiri tuh apa ya, banyak sih sebenarnya cara kita buat self care gitu ya, buat mencari cara gimana bisa menyelesaikan masalah mental health tersebut gitu. Kalau dari Tasya pribadi sih kayak Tasya tuh lebih belajar dari kesalahan tersebut. Misalnya Tasya cari tahu nih apa yang kurang dari Tasya sih sebenarnya mungkin cara meredakan kali ya, kayak healing gitu untuk menenangkan sejenak dari hal-hal ataupun hal-hal negatif yang itu misalnya Tasya lakuin apa yang Tasya suka. Makan Ataupun Tasya olahraga sih, itu sangat amat menenangkan menurut Tasya. Olahraganya apa Tasya? Tasya suka jogging, suka lari, kita suka workout. Itu menurut Tasya salah satu cara yang mudah dan gampang dilakuin juga. Murah ya, dan jogging gratis malah. Gak harus mahal-mahal buat menyenangkan hati juga gitu. Jadi itu salah satu apa ya yang menenangkan Tasya sejenak ataupun tidur. Kalau Tasya tuh orangnya juga kayak tidur sebentar. Power nap gitu ya? Jadi nggak dipikirin yang berlebihan sih. Sebenarnya memikirkan sesuatu yang berlebihan juga nggak jadi pusing kan Kak. Gitu. Jadi dengan cara yang kamu suka juga bisa salah satunya menenangkan dan menahan untuk tidak berpikir yang berlebihan itu sih Kak. Ada juga yang orang misalkan lagi stres nih, lagi ada pikiran. Ada orang yang tipenya kalau misalkan stres, lagi ada masalah, misalkan berantem sama pacarnya, di kantor diomelin sama bos, waktu lagi bikin konten misalkan lagi. Zaman sekarang kan mau jadi content creator tuh seru ya. Iya, misalkan bener. tinggal di syuting terus upload di TikTok gitu, kadang lucu, bisa jadi cuan juga. Tapi kadang-kadang ada yang nggak seru, konten lu jelek. Nah, orang-orang yang kadang-kadang merasakan kayak gini kan suka cerita. Nah, kalau Tasya sendiri, orang yang tipenya bercerita atau mendem perasaan? Sebenarnya Tasya tuh nggak mau yang langsung cerita sih Kak. Jadi Tasya kayak cari tahu dulu nih. Terus kenapa ya, apa yang kurang dari aku gitu kan. Terus kayak setelah mungkin Tasya tenang, lega, mungkin ada yang Tasya percaya gitu kan. Biasanya sih Tasya kalau cerita tuh udah bener-bener yang capek gitu Kak. Udah bener-bener kayak aduh kayaknya udah di titiknya jenuhnya. Jadi kayak aku cerita, kalau misalnya selagi Tasya masih bisa menyelesaikan, masih bisa menahan kayak gitu tuh biasanya Tasya ya udah sih gitu. Paling nanti juga selesai, bisa berlalu lah gitu. Akhirnya Tasya biasanya cerita sama adik Tasya yang paling dekat gitu. Kita sih Kak. Yang membuat adik Tasya ini menjadi orang kepercayaan itu apa? Apa karena emang nggak bakal bocor cerita ke orang tua? Atau mungkin sebenarnya karena ya udah bertahun-tahun aja sama dia hidup? Jadi Tasya sama adik Tasya tuh cuma beda 1 tahun 3 bulan. Kita bener-bener kayak bestie dari kecil sampai sekarang. Terus kayak dia juga sekarang udah duluan menikah. Nggak apa-apa tuh dilangkahin? Nggak apa-apa. Kakak ini Udah duluan menikah. Ya. Jadi bahkan kita kemana-mana pun dia ke Jakarta juga nemenin Tasya. Tapi dia duluan yang dapat jodoh. Adiknya Tasya itu masih di Medan? Udah di Jakarta, kita berdua Jakarta. ngerantau kan ke Jakarta. Terus ternyata di sini dia menemukan jodohnya. Jadi kayak kita tuh dari dulu tuh selalu bareng, kemana-mana bareng. Ya begitulah. Berarti akhirnya dia pacaran, Tasya jadi lalar dong sementara jadi nyamuk. Jadi kayak ya udah, akhirnya apapun itu Tasya, kita selalu cerita berdua. Dia juga cerita apapun itu ke Tasya. Jadi dia tempat yang paling Tasya percaya sih. Gitu. Kadang-kadang kan juga waktu lagi lagi Tasya upload cover-cover lagu, kan pasti banyak tuh yang memberikan respon, ada yang responnya positif, ada yang responnya negatif. Nah, kalau misalkan Tasya sendiri pernah nggak ngerasa overwhelmed, stres, kesel gara-gara sosmed? Entah itu gara-gara komen atau ngeliat teman-teman gila udah pada sukses semua nih. Buset. Pasti pernah sih Kak, tapi ya itu sih balik lagi kayak setiap orang pasti punya momen dan waktunya sendiri. Jadi Tasya selalu kayak mikir nggak apa-apa, setiap orang kan nggak ada yang lagi lomba gitu. Benar juga sih. Jalannya pasti beda-beda, setiap orang pasti ada waktunya, setiap orang pasti ada masanya gitu. Jadi tinggal gimana caranya konsisten, terus jangan banyak mikirin omongan orang. Betul. Yang penting kita tetap berusaha dan belajar gimana caranya menjadi lebih baik lagi biar dia lihat kita lebih baik lagi gitu. Jadi kayak ya buktiin aja sih Kak. Benar.
Yang tadi gue tangkap adalah hidup tuh bukan perlombaan ya. Iya. Udah ada takdirnya masing-masing. Bener. Benar. Ada Nggak perlu dibikin stres ya, karena kalau misalkan stres ngejalaninnya juga susah, mau berkembang juga susah. Benar sih Kak, kayak gitu aja sih Tasya mikirnya kalau memang ada komentar atau hate comment gitu-gitu. Tapi dibalik semua itu, yang pasti namanya orang tua kan pasti pernah ngerasa kayak khawatir. Kadang-kadang juga mungkin kalau lagi teleponan sama mungkin mama papa nggak tinggal bareng sama Tasya mungkin ya. Sekarang kan mungkin sebulan atau seminggu sekali mungkin teleponan mungkin ya. Setiap hari malah. Setiap hari. Pernah gak mereka tuh kayak ngedengar suara Tasya kayak ini kayaknya anak gua ada apa-apa deh nih. Pas mereka nanya, kamu kenapa? Lebih cerita apa lebih nahan? Sebenarnya jarang sih Kak, karena apa ya? Mungkin lebih kayak gini kalau mama nih yang sering ini kan. Kak, mana kok nggak ada kabarnya kayak gitu. Kenapa di rumah di sini aja loh, nggak kenapa-napa gitu. Tumben nggak nelfon, padahal setiap hari nelfon. Mama papa telepon apa Tasya yang telepon? Kadang Tasya duluan, kadang mama duluan. Jadi kayak ada aja gitu. Pokoknya lucu sih Kak, tapi selalu jarang sih kalau mama tuh kenapa Kak, ada apa gitu. Jadi lebih lagi ngapain Kak, gimana kabarnya gitu. Pernah sampai capek, kayaknya gue pulang aja deh, nggak mau di sini lagi. Kan bagi beberapa orang tuh, kalau misalkan dilihat di sosial media ya, kayaknya Jakarta tuh bukan kota gue deh, kota yang terlalu cepet, kota yang orang-orangnya matanya cepet sinis, kota yang orang-orangnya gampang ngejatohin di komen-komen, bahkan ketemu langsung, atau mungkin kota yang rasanya hidupnya terlalu sulit untuk diikutin. Pernah kepikiran sampai kayak gitu gak stressfulnya Tasya? Kalau Tasya sih pasti nggak pernah sih Kak ngerasa kayak gitu. Capeknya tuh lebih karena sendiri kali ya. Sendiri di rumah. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak bisa. Kadang kalau udah capek gitu kan kayak pasti kita tetap harus ngelakuin aktivitas loh. Bener. Kayak capek tuh harus yang tetap masak loh. Tasya kan selalu masak juga. Tasya suka masak. Kita nggak bisa ngandelin orang tua lagi. Itu kadang kayak ya Allah kayak pengen pulang gitu kan. Dulu kenapa ya aku nggak ini manfaatin gitu. Kenapa aku nggak manfaatin belajar masak ya dulu sama mama. Kayak gitu lebih kayak waktu yang dulu itu tuh kayak kenapa ya aku lebih banyak tidurnya dulu di rumah, kenapa ya? Malah kalau dibangunin susah ya? Tasya masak? Bener, kayak kadang kenapa ya aku subuh dulu harus kayak dibangunin dulu. Sekarang kan kayak udah subuhan tuh harus dibangun pagi, terus udah masak, lebih ke kangen, pengen pulangnya tuh lebih ke situ Kak. Jadi kalau capek nggak capek tuh harus dikerjain kan sekarang. Benar banget. Karena udah sendirian jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi stres atau mungkin lagi pusing, kadang-kadang kan kalau misalkan contoh nih gue lagi banyak kerjaan, terus tiba-tiba misalnya deadline dari kantor, atau misalkan teman-teman ngajakin ngumpul tapi aduh duitnya lagi cekak lagi, terus stres. Biasanya gue gitar-gitaran atau misalkan main game, itu self love menurut gue. Kalau Tasya, self love-nya kalau lagi escape, kalau lagi pusing, lagi stres, lagi burnout? Tasya tuh bener yang kayak tadi Tasya bilang, kalau udah capek itu pasti Tasya tidur. Jadi jangan khawatir ya kalau misalkan Tasya berhari-hari nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi, mungkin lagi hibernasi, lagi stres berat. Tasya pasti tidur. Terus kalau misalnya Tasya suka nonton film, biasa Tasya nonton film sambil makan. Terakhir film apa yang lagi ditonton Tasya? Drakor sih. Drakor ya? Tasya suka, pokoknya banyak film yang Tasya suka nonton film lah pokoknya. Tasya makan, terus Tasya kalau misalnya udah capek, Tasya selalu olahraga sih Kak, pagi. Jadi berarti daily life Tasya nih, pagi bangun, pagi Tasya jogging. sholat pagi, terus jogging. Nggak sarapan dulu? Enggak, Tasya jogging dulu. Kan perut lapar. Nggak lapar sih. Wow. Kita akan bahas itu tuh ya, gimana caranya supaya pagi-pagi bisa olahraga sebelum sarapan. Jadi Tasya olahraga, terus sarapan, terus sholat. Kayak biasa sholat duha, terus istirahat bentar. Itu kan ada selang tuh jam 10 jam 11 istirahat bentar tuh. Terus Tasya di situ kadang Tasya mikirin konten dan segala macem, ngelis gitu-gitu. Terus akhirnya sholat. Kalau misalnya di rumah aja nih ya, edisi di rumah aja. Terus sholat. Biasanya Tasya tuh berselang jam 1, jam 3 itu Tasya kalau ada makan. Itu makan dulu dong, lupa. Masak. Di situ Tasya makan dan segala macam. Terus istirahat. Terus Tasya biasanya sore itu kalau misalnya nggak ada kegiatan banget tuh,
Tasya bikin konten buat upload di sorenya. Oh jadi mikirinnya tuh abis olahraga, mikirin konten, udah ngelis tuh apa aja yang mau dibikin, makan, baru abis bikin kontennya. Iya, bikin Wow, kontennya. nice. Jadi tuh Tasya udah Pelan-pelan. stok berapa kali kontennya gitu. Tinggal di-upload aja. Gitu. Ngomongin soal konten, Tasya ini juga suka nge-cover lagu nih, Global People, di YouTube dan juga terutama di TikTok. Bener. Nah, kalau misalkan mau nge-cover lagu, kriteria lagu yang Tasya pilih supaya, oh ini lagu yang akan gue pilih. Apakah karena emang Tasya suka banget sama lagunya, atau sama penyanyinya, atau banyak yang request, atau mungkin, belakangan lagi relate lagi sama hidup gue. Biasanya Tasya lebih kayak banyak yang request, terus mungkin karena lagi banyak yang cover juga, terus kayak lagi viral tuh Tasya coverin. Jarang sih Tasya kalau misalnya nge-coverin yang sesuai dengan hati. Oh, gitu-gitu. Kalau misalkan nge-cover terus habis itu kan pasti ada proses untuk ngedengerin gue ada salah di mana gitu, atau misalnya salah nyebut, salah spelling, salah ketukan gitu, atau salah lirik. Biasanya lagu-lagu yang kamu cover, misalkan dari 10, ada nggak? Misalkan dari 10 ada yang nggak tayang akhirnya? Upload. Ada sih pernah, tapi nggak sering. Biasanya dari 10, 9, 8, 7? 9 mungkin. 90% lagu yang Tasya cover tuh pasti diupload. Di-upload. Emang Tasya ini mengejar Nggak kesempurnaan mikir-mikir. atau udahlah sok Kadang lah naik aja. mengejar lebih ke situ juga sih Kak. Jadi kalau misalnya salah Tasya ulang sampai bagus. Mengesalkan gak sih kalau misalkan memiliki rasa perfeksionis tuh? Lumayan sih Kak. Kadang capek gitu. Cuman dulu tuh lebih parah. Sekarang kayaknya udah sih. Karena kayaknya Tasya udah menemukan, oh ternyata kok kayak gini bagus kok. Ternyata orang nggak terlalu mikirin kok. Kenapa aku harus mikirin kali gitu. Itu menurut Tasya masuk ke dalam apa ya? Ada orang yang misalnya kayak gue suka kalau tidur suka ngorok, menurut gue itu kebiasaan yang buruk. Karena mungkin kalau gue ketiduran di kantor misalnya gitu ya, orang lain terganggu. Itu adalah sesuatu yang lagi gue coba untuk kurangin kebiasaan buruknya. Nah kalau Tasya, kebiasaan buruk apa yang belakangan ini lagi coba untuk ditinggalkan? Tasya nggak tahu ini sebenarnya kebiasaan buruk apa enggak ya. Tasya tuh suka bersih-bersih. Hah? Tapi kayak bener-bener nggak bisa kotor. Itu nggak tahu ya Tasya. Berarti ini kayak, ini harus kalau miring dirapiin. dikit, iya katanya tuh yang kayak OCD gitu ya. Dan itu menurut Tasya capek sih. Karena kalau ngelihat sesuatu yang berantakan tuh Tasya harus langsung rapihin, harus langsung bersihin. Kayak gitu. Menurut Tasya tuh capek. Di rumah tuh pasti kayak gitu. Walaupun habis seharian, habis manggung, habis main sama temen. Bener. Walaupun kamar berantakan langsung dibersihin. Iya, Tasya ini pergi tadi, semuanya harus bersih dulu. Jadi Tasya harus bersihin dulu di rumah. Tempat tidur rapi, jadi pulang-pulang tuh lega, enak dilihat gitu. Teruntuk calon suaminya Tasya, hati-hati. Cewek yang satu ini nggak bisa ngeliat berantakan ya. Mohon maaf ya. Itu termasuk salah satu kriteria calon suami nggak? Iya Harus sih. rapi. Tasya Gitu. suka orang yang rapi, yang bersih. Tapi kan katanya kalau misalkan pernikahan itu saling mengisi. Iya sih, Jadi mungkin yang satu rapi banget, yang satu mungkin ya butuh mau nggak seseorang. mau ya Iya. harus saling menerima sih kayaknya. Tapi kalau kriteria suami nih, mumpung tadi ke-spill dikit. Kriteria ini nih, pasangan deh. Kalau suami mungkin bagi beberapa orang yang mungkin lagi nonton nongkrong seru, aduh kayaknya masih buat gue masih kejauhan buat suami. Kriteria pasangan menurut Tasya? Kriteria pasangan yang pastinya yang seiman, yang soleh, yang bertanggung jawab, yang perhatian, ya itu udah normal ya. Itu general sebenarnya, ya. general. Tapi kayak misalnya dia harus dari suku apa, Enggak sih. atau harus bisa nyanyi juga, Enggak atau kalau juga. nggak bisa alat musik, atau Enggak jangan-jangan juga sih, kayaknya yang senormalnya aja, segeneral aja gitu. nggak ada kayak kriteria harus tingginya 185 Ya, iya, tapi cm. Tapi Tasya suka cowok yang lebih tinggi dari Tasya gitu. Kalau misalkan dia, aduh gue nggak tinggi-tinggi banget lagi. Kalau misalkan, ya gue beli sepatu yang ininya tinggi deh, biar ntar jalan sama Tasya bisa rangkul-rangkulannya enak Enggak gitu. dong, enggak dong, kayak gitu sih. Iya. Tapi itu menurut Tasya nggak tahu ya kebiasaan buruk apa enggak. Karena tapi kayak ada rasa capek aja juga sih ngelihat yang miring gitu, harus dilurusin dulu. Nanti kayak misalnya lagi tiduran terus pintu kamar mandinya nggak ketutup, jadi harus Tasya tutup dulu. Loh jadinya tidurnya pun terganggu sebenarnya agak sedikit-sedikit. Iya, kayak kepikiran gitu loh Kak. Jadi Tasya nih di ujung, tapi pikiran Tasya tuh harus nutup pintu itu gitu. Suka kayak gitu. Sampai ini nggak? Sampai mengganggu ada orang misalnya lagi jalan. Misalkan nih kita lagi ngobrol Nggak nih, terus dong. baju gue begini.
kayak kepengen ngebenerin gitu. Rasanya sih kayak aduh kenapa sih gitu, Gitu kayak ya? gatel gitu kan. Terus kayak Tasya tuh ngelihat tong sampah, tapi itu tong sampah orang, posisinya miring. Nggak Tetangga enak. nih, tetangga. Iya, jadi akhirnya Tasya geser, diam-diam Tasya geser tong sampahnya. Oh, kalau misalkan gue juga suka kayak gitu, global people. Jadi gue dulu tuh pernah punya OCD. Jadi kalau Tasya tuh ngeliat tong sampah orang miring, pengen dirapihin. Kalau gue ngeliat kayak ada duit di kantong orang keluar, gue pengen masukin agak tapi ke beda kantong ya gue itu gitu. ya. Itu termasuk OCD gak sih? Nggak ya? Nggak sih. Oh, iya. Aduh, lebih ke ini ya. Nggak ada. Ke- Nggak mau nyebutin. Tasya, dengar-dengar Tasya juga baru merilis lagu. Ini sebenarnya lagu bisa dibilang recycle ya? Bener. Harus terpisah. Iya. Bagaimana ceritanya akhirnya pertama kali bisa terpilih lagu Harus Terpisah ini kalau nggak salah lagunya Cakrakan. Cakrakan. Bagaimana akhirnya bisa memilih lagu ini sampai akhirnya sudah terpilih dan sudah di-upload bahkan official liriknya di YouTube-nya Natasha. Tasya. Jadi kemarin itu Tasya sempat bikin konten kan Kak, kayak Tasya nge-spill beberapa lagu galau versi Tasya. Akhirnya Tasya sebutin, ya banyak kan, kayak ada Somebody's Pleasure, lagunya Tasya, lagu jadul yang kayak udah lama yang pernah Tasya dengerin. Akhirnya Tasya tuh juga spill yang Harus Terpisah. Nah akhirnya di situ ternyata banyak yang notice. Ini zaman aku, nomor sebenarnya kayak mereka nggak ngeh juga kan, kayak oh ini kan belum semuanya tahu ya sekarang itu lagu yang Tasya sebutin gitu kan. Terus ada yang komen kayak nomor 2 bah zaman awak ini pokoknya orang-orang Medan gitu kan gitu. Terus kayak Kak coverin lah Kak, coverin lagu ini, coverin akhirnya Tasya coverin lah yang sesuai request mereka. Terus Tasya coverin lagunya yang Harus Terpisah. Ternyata banyak yang suka, banyak yang request kayak Kak mau dong Kak fullnya, aduh nih lagu apa pisau ya gitu-gitu kayak kok berdarah-darah ya. Pokoknya lucu-lucu banget lah komen-komennya. Akhirnya Tasya coverin. Terus dibantu kayak sama orang gitu yang biasanya bikin sound-sound gitu kan Kak. Bikin yang ini yang biasa sound-sound di TikTok gitu ya? Akhirnya tuh rame, terus itu kayak bikin Kak, bikin. Akhirnya Tasya, kita tuh juga kayak mengusahakan kan lagunya, karena itu dari label juga bilang lagunya tuh emang susah untuk didapetin gitu loh Kak. Karena izinnya gitu ya? Izinnya, karena itu salah satu lagu yang sakral gitu bagi Kak Cakra, mungkin salah satu lagu keberuntungan atau apapun itu. Pembuka jalan di dunia musik di Indonesia ya. Jadi kayak akhirnya dari sekian lama menunggu, alhamdulillah kayaknya emang udah rezeki Tasya dikasih dan diizinin buat dibawain lagi. Gayung bersambut. Iya benar. Tapi sebenarnya kalau lagu Harus Terpisah ini karena emang Tasya nyari ada lagu galau atau sebenarnya emang pernah dengerin dan ada emang pernah maknanya nih dengerin lagunya. Emang pernah dengerin. Waktu dengerin kok berasa juga Enggak dong. air mata keluar. Enggak dong. Teringat dengan pernah ada kejadian-kejadian apa. Soalnya kan Tasya masih kecil. Masih kecil. Tasya denger lagu Harus Terpisah itu. Oh iya benar. Umur berapa waktu itu? 13 tahun. 13 tahun ya. Jadi Belum mengenal kayak apa itu belum mengenal apa itu percinta-cintaannya. cinta. Galau tuh apa? Galau Jadi- paling cuma ditinggal kerja doang. Akhirnya ya udah, Tasya tahu sih lagunya. Emang Tasya dulu kayak zaman Butiran Debu, lagu Vidi Aldiano tuh kan pokoknya Afgan gitu kan zamannya Tasya gitu di 13 tahun itu. Akhirnya Tasya tahu dan emang gak galau pada saat itu. Jadi waktu kayak ya udah Tasya nyanyiin aja. Kan kalau kata orang kalau misalkan nyanyiin lagu tuh kan kita harus masuk ke emosinya. Bener. Nah kan mau nggak mau kayak ngebayangin kejadiannya. Ada pernah relate gak dengan lagu ini? Harus Terpisah, kayaknya relate sih. Relate-nya karena terpisah karena emang dianya udah nggak cinta lagi, atau ternyata beda agama, atau tidak mendapatkan restu, atau ternyata Apa Tasyanya ya? cinta ternyata dia tidak cinta. Mungkin lebih kayak dulu sebelum bukan ya, pernah sih kan punya mantan. Gak apa-apa kan kita nongkrong santai aja kali, santai aja guys. Punya mantan yang mungkin kayak dari sekolah gitu. Jadi emang namanya juga kayak udah dari sekolah tuh kayak temen. Iya cinta monyet gitu ya, belum yang sampai serius sampai ngomongin sampai ntar kita punya bener, rumah di mana, bener. punya anak di mana, Terus cucu kita kayak- namanya Iya siapa. bener-bener belum ada kayak kepikiran. Tapi ya udah jalan aja karena kayak berselang dari sekolah itu kan 3 tahun SMA terus lulus gitu. Jadi kayak setiap tahun tuh terlewati kan Kak, jadinya lama kan jadinya. Akhirnya dari situ kayak setelah sejauh ini tuh kayak nggak ada tujuannya aja. Terus Cuma jalan gitu aja ya. terus kayak aku pengen kesini tapi dia kenapa nggak mendukung dan segala macam. Menurut Tasya jadi kayak
nggak ada arahnya aja. Jadi kayak mungkin sesuai dengan lagu itu aja. Dia ini nggak pernah kayak GR gak? Soalnya Kayaknya ini nggak lagu denger ya, dinyanyiin sama Tasya buat gue deh. Nggak Awal dong. nggak pernah ngasih kode-kode ke dia. Nggak dong, nggak dong, nggak Ada dong. kalau misalkan ternyata temennya nonton Aduh, video ini, takut. kalau di tag boleh gak sih? Kayak gitu sih, Kak. Ya. Namanya juga hidup Namanya ya. juga hidup. Punya pacar, punya mantan normal. Normal. Kata orang kan sebelum kita nanti menuju ke jenjang yang serius ya nggak apa-apa kita dengan yang salah-salah dulu supaya belajar. Bener. Sama-sama saling tahu bahwa salahnya di mana, kurangnya di mana supaya nanti Bener, bersama Kak. dengan yang jodoh kita tuh kita sudah menjadi versi terbaik. Gitu. Apa yang membuat lagu ini menjadi begitu menarik ya buat orang-orang yang nonton coverannya Tasya? Apakah menurut Tasya emang ternyata umur mereka tuh ternyata agak lebih tua atau ternyata emang selera mereka tuh Melayu banget? Kan ini lagunya tuh pop banget kan ya, Indonesia banget. Orang Indonesia suka banget lagu-lagu yang kayak cakrakan, Bener. lagunya Silon Seven, lagunya Afgan. Apa karena emang pendengar Tasya tuh beririsan dengan lagu-lagunya cakrakan? Mungkin karena dengan versi yang Tasya bawa ini nih ya, Kak. Jadi ada sedikit part yang berbeda dari musiknya, terus Tasya bikin lebih fresh juga dengan kayak banyak improvisasi dan aransemen yang berbeda. Jadi mungkin ini kayak lagu baru. Gitu. Oh, Mungkin orang-orang wow. pada dengerin kayak gitu ya. Loh kok bisa jadi kayak gini lagunya? Tapi pada alhamdulillah responnya semuanya positif. Jadi kayak Tasya bersyukur juga. Mungkin dengan cewek kali yang bawain, kan cowok yang Oh iya, benar, nyanyi benar. aslinya. Jadi kayak Cowok sesuatu dan yang serak-serak baru gitu ya. gitu, Kak. Ya, alhamdulillah kayak gitu sih, Kak. Tasya, penasaran deh. Kan buat beberapa orang, gue juga dulu punya temen. Dari kecil di Medan, kalau dia di Siantar. Oh iya, tahu-tahu. Terus sampai akhirnya dia itu baru ke Jakarta ketemu sama gue tuh kuliah. Dari zaman masih kuliah sampai beberapa tahun belakangan ini, berarti kurang lebih udah 2010 sampai sekarang, berarti udah hampir 11 tahun, dia kadang masih muncul tuh medok-medoknya. Oh iya. Nah kalau Tasya gimana caranya supaya bisa kehilangan, bukan kehilangan sih, bisa nggak kedengeran medok-medok Medan? Medan ya. Sebenarnya sih menurut Tasya kalau ngobrol sama orang Medan ketahuan. Muncul sendiri. Iya. Kalau udah ngobrol kayak gitu nih kan kayak Wah, gitu. udah mulai lagi ya. Gitu. Jadi ya gitu, Pemancingnya tapi, atau pemicunya itu ya? Iya, Kalau tapi ngobrol sama emang orang nggak Medan. bisa dihilangin juga sih, Kak. Nggak tahu ya. Tasya udah 5 tahun di Jakarta juga tetap kayak gini ngomongnya. Iya. Oh, nih kita dapat info dari produser kita. Oke. Kita mau main game. Aduh, apa tuh? Gamesnya adalah jawab cepat sama kasih alasannya. Ini Yo. jujur nih, gue juga belum tahu nih. Ini emang kita suka ada surprise dalam hidup. Oke. Jadi kalau Tasya punya waktu 1 jam buat recharge, Oke. yang dipilih apa? Tidur, musik, atau mandinya yang lama? Kayaknya sih cepat ya harus tidur. Harus tidur. Kenapa? Karena jadi lupa. Lupa masalahnya. Terakhir kali tidur panjang kapan? Kemarin sih Berarti- hari Sabtu. Berarti hari Sabtu ada masalah atau hari Jumat ada masalah? Enggak sih, nggak ada masalah. Cuman beberapa hari ini Tasya tuh selalu tidur malam Oh. karena banyak promo kesana kemari. Jadi begadang terus kan dari situ. Akhirnya Tasya menemukan 1 hari yang kosong di hari Sabtu dan Tasya tidur terus. Berarti Sabtu itu nggak ada yang bisa Nggak ada. ngehubungin ya? Ada jadi Tasya tidur. Pasang ini nggak apa kayak WhatsApp di status di WhatsApp? Ya, jangan diganggu gitu ya. Ada lagi pertanyaan kedua, Apa overthinking tengah malam, chat teman atau journaling? Nggak ada pilihan tidur ya. Pilihannya chat malam atau journaling? Journaling sih, lebih journaling aja sih Tapi ngechat. emang aslinya emang suka nulis diary. Lebih di HP sih, di notes. Itu yang nantinya akan menjadi lagu next mungkin. song. Iya, bisa jadi. Dari Cerita-cerita dari semua cerita yang pernah ada di tulisan atau di notesnya Tasya ada berapa yang udah? Oh kayaknya nih gue, oke nih jadi lagu. Oh ini, kayaknya kalau ini terlalu ini deh, terlalu personal. Ini ada nama mantan gue, jangan. Beberapa sih, Kak, tapi kayak gak semuanya kan, karena gak semuanya tentang masalah cinta dan gak tentang masalah kehidupan juga. Jadi kayak pilih-pilih sih. Gak tahu sih berapanya udah, gak kehitung. Next question, ada DM toxic nih masuk. Pilih hapus, bales, atau diemin? Tasya blokir. Buat kamu yang gak pernah dibales ya DM-nya sama Tasya ya, mungkin DM-nya yang termasuk toxic itu langsung. Karena kayak menghilangkan dan melupakan aja udah. Karena akun fake kan buat apa? Iya, menghancurkan energi positif ya. Jadi kayak daripada bikin bad mood seharian, mending udah lupain aja. Kadang tuh ada ya orang-orang yang nge-share energi negatif. Ya, kalau misalkan lo negatif, udah simpen sendiri aja. Jangan diserahkan kepada orang lain yang bertanggung jawab Bener. terhadap negatifnya itu. Pertanyaan selanjutnya, mood rusak gara-gara hal kecil.
Tasya pilih ngemil atau pilih cabut keluar? Ngemil. Camilan favorit Tasya apa kalau boleh tahu? Aduh, kayaknya Tasya suka makan. Kalau Tasya disuruh pilih makan tuh nggak bisa milih. Tanya aja tuh sama kakak itu, dia paling tahu. Cemilan favorit Tasya? Semuanya Tasya suka kan? Apapun. Ya nggak apa-apa ya, asalkan jangan memakan uang rakyat ya. Kita doakan abis ini Tasya kalau misalkan terpikir, oh, kayaknya gue mau masuk parpol, harus masuk. Aduh, kayaknya nggak sih kak. Oh, enggak ya? Enggak. Dulu juga ada yang bilang nggak mau masuk politik. Oh iya. Sekarang Aduh, dia takut. Nggak ikutan. misalnya lagi insecure berat, Oke. pilih ngaca sambil afirmasi atau matiin semua notif di handphone. Ngaca sambil kasih afirmasi. Karena Tasya pernah kayak gitu. Kata-kata apa yang muncul waktu Kayak, memberikan afirmasi? Lu tuh hebat, lu tuh tenang keren, gitu, mereka lebih tuh nggak kayak, ada apa-apa. Aduh, apa sih? Tenang lah, lebih sering kayak gitu. Biasanya terlewatin kok, masa ini enggak kayak gitu. Ah ya nice. Kayak gitu aja. Lanjut, ada tips gak untuk menjaga mental health buat global people? Atau mungkin buat gue? Menurut Tasya, tipsnya itu daripada bingung, harus mikirin banyak orang, omongan orang. Tasya tuh lebih kayak, aduh aku kayak harus bersyukur aja sih. Gitu. Tasya lebih kayak mikir diri Tasya tuh bersyukur. Karena apa yang saat ini aku lakuin, belum tentu mereka juga bisa. Belum tentu mereka bisa gitu. Jadi kayak syukurin aja sekarang. Kalau memang ada komentar negatif atau apapun yang bikin kita sakit hati dan mood kita nggak baik, itu kayak ya udah ambil aja positifnya. Lakuin apa yang kamu suka. Terus jangan langsung dipikirin berlebihan, dan mungkin dari situ kita bisa belajar juga. Dan jangan langsung diambil negatifnya gitu loh. Jadi ambil aja positifnya. Gitu. Jadi lebih banyak bersyukur aja sih kak. Terakhir sebelum mau wrap up obrolan nongkrongan kita hari ini. Sekarang tuh lagi rame banget nih Tasya sama pembulian. Oke. Terus kayak banyak anak-anak yang mungkin ya yang masih SMA gitu, atau mungkin yang kuliah juga kadang juga ngerasa dibully, entah di sekolahnya atau di tongkrongan. Tasya juga pernah salah satu dibully. Sebagai salah satu orang yang pernah dibully, karena mungkin hampir semua orang, gue juga sebagai salah satu orang yang pernah dibully. Gimana caranya Tasya yang mungkin pernah punya pengalaman melawan, atau mungkin bukan ngelawan pembulian ya, tapi menangani gitu. ya, atau sebenarnya melawan tapi melawan rasa sedih, melawan rasa kesalnya, supaya nggak berlarut-larut dan supaya mungkin kalau bisa jadi nggak dibully lagi gitu. Kalau menurut Tasya sih kayak kemarin itu waktu pada posisi itu, Tasya kayak mikir akan ada waktu yang bisa balas ini gitu loh, bisa balas semua omongan dan perbuatan dia gitu. Mungkin gak sekarang, mungkin dengan tamparan halus. Tasya tuh kayak gitu sih mikirnya, tamparan halusku yang mungkin akan buat kau tahu suatu saat nanti kayak gitu kan. Jadi kayaknya mungkin kita bisa buktikan lewat kerja keras kita. Makanya kita di situ jangan malah down, jangan pengen balas dengan kekerasan atau apapun itu. Santai aja gitu, tenang aja, tahan aja dulu gitu. Pasti ada saat dan waktunya kita bisa buktiin ke dia kalau misalnya kita nggak seperti apa yang dia bilang, dan kita mampu kok gitu. Jadi kayak sekarang ya terbukti, maksudnya bukan Tasya sombong atau apapun, mereka kayak datang gitu ke kita sekarang. Pokoknya ada sih masanya, jadi kayak nggak usah takut dan jangan down gitu loh. Jangan malah berpikir berlarut-larut atau malah jadi kayak, kan banyak kasus pembulian tuh jadi stres, terus Betul. malah bikin kayak ini Ngedown. jadi ngedown, terus banyak yang sampai bunuh diri dan segala macam. Itu menurut Tasya nggak usah sampai kayak gitu, karena pasti ada masanya juga. Dan satu, harus dibarengin dengan iman. Betul. Tasya, mumpung tadi Tasya juga sempat menyinggung, mungkin di sana ada global people yang sedang merasa atau lagi down karena masalah pembulian atau mental health, yang mungkin mereka terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin ada pesan yang pengen Tasya sampaikan ke global people. Oke, menurut Tasya atau teman-teman global people, kita tuh pasti punya masalah, atau setiap apapun itu melewati hari-hari kita bertemu dengan orang baru, ataupun di sekolah, di rumah, di lingkungan kerja atau apapun itu. Intinya kayak tetap jadi diri kita sendiri gitu loh kak. Tetap yakin kalau misalnya kita tuh bisa lebih dari apa yang mereka bilang. Bahkan apapun yang mereka katakan yang negatif tentang kita itu, kita tetap ambil positifnya dan tetap berusaha untuk menunjukkan kepada mereka kalau misalnya kita tuh juga bisa ngelewatin semuanya dan bisa jadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi nggak usah down dan pasti ada waktunya, tenang aja. Nice, Tasya, thank you. Sama-sama, Jangan lupa global Kak. people, hidup itu bukan perlombaan. Bener. Jadikan hinaan itu sebagai penyemangat kita supaya nantinya kita bisa menjadi
versi terbaik Dari seperti diri kita. Tasya. Tasya, thank you Amin. udah datang ke Sama-sama, nongkrong. Kak. Seru hari ya. ini. Topik hari ini. Ntar kapan-kapan kita nongkrong lagi ya. Jangan lupa datang ke Siap. Global Radio. Harus. Global People, Tommy pamit. Kita ketemu lagi di nongkrong seru selanjutnya. Bye-bye.